Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ananda semua. Salam sehat selalu untuk kita. Pada sore hari ini kita akan lanjutkan presentasi sebagai nilai tugas dan UAS teknik sampling. Untuk presentasi pertama di sore hari ini kita minta Sahla untuk menyampaikan hasil validitas dan reliabilitas kuesioner surveinya. Kepada Sahla disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menggunakan, di sini saya menguji validitas dan reliabilitas dengan judul kuesioner perspektif mahasiswa matematika semester 3 terhadap media sosial TikTok, di mana X saya yaitu saya sering menggunakan TikTok sebagai media hiburan. TikTok membantu saya mendapatkan informasi baru secara cepat. Saya menggunakan TikTok sebagai sarana untuk meningkatkan kreativitas saya. TikTok sering saya gunakan untuk belajar hal-hal baru, termasuk materi matematika. Durasi konten pendek di TikTok membuat saya lebih mudah memahami isi video. TikTok mengganggu konsentrasi saya dalam menyelesaikan tugas kuliah. TikTok membuat saya lebih termotivasi dalam belajar karena adanya konten-konten inspiratif. TikTok sering mengalihkan perhatian saya dari kegiatan belajar. Saya merasa TikTok dapat menjadi media pendukung dalam proses pembelajaran. Dan terakhir, TikTok memberikan saya kesempatan untuk mengekspresikan diri secara bebas. Kemudian saya menggunakan Y-nya yaitu saya percaya bahwa TikTok adalah platform yang memiliki dampak sosial politik. Dampak sosial positif. Di sini Oke, oke, Ibu potong. Tadi Ibu dengar ada yang negatif dan ada yang positif. Itu yang negatif udah dibalik ya? sudah Bu. Berarti yang tidak setuju, kalau negatif berarti sangat setujunya berarti satu kan? Iya Bu. Udah dibalik, yakin ya udah dibalik semua yang tadi I- beberapa negatif itu? iya Bu. Oke, lanjut, lanjut. Kemudian di sini saya mendapatkan responden sebanyak 34. Saya sudah menguji uji validitasnya dengan Excel dan JSP dan hasilnya sama. Di sini saya menggunakan uji validitas rank Spearman, di mana di Excel saya menggunakan rank dengan rumus rank rank AF rank AFJ. X1-nya, Oh, bentar, bentar. Sahla ini berarti manual juga, terus pakai software juga ya? iya Bu. Eh, Oke, 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 biar oke. untuk meyakinkan saya kalau hasil manualnya benar Bu. Oke, oke, oke. Kemudian dari X1 sampai X10 kita konversi ke rank, ke peringkat. Ini bisa dilihat. Di sini saya mendapatkan uji validitasnya 3 tidak valid dan 7 valid. Oke, bagus ya. Karena di sini kan kasus kita memang ibu merequestnya Ananda harus pakai Y gitu kan. Dia kan memang ada nih yang misalkan kalau di SEM itu kan kelihatan tuh X-nya apa, nanti ada lagi eh bukan X1 jadinya item itu bukan X1 ya, tapi item satu item 2 itu lupa ibu simbolnya apa ya. Bukan X ya, jadi anaknya si X ini. Nah, kalau sekarang konteksnya ibu memang request nih Ananda mengukur Y gitu ya.
dari si item-item ini. Oke, lanjut salah. Kemudian ini uji reliabilitas. Ini saya bandingkan sebelum dibuang yang tidak validnya dan setelah dibuang yang tidak validnya. Nah, ini salahnya di sini nih. Skor total nggak boleh nih dihitung nih. Kan sudah Ibu jelasin kemarin. Tidak setuju dengan sangat setuju dengan itu nggak boleh dijumlahin. Tapi Bu, ketika saya menggunakan skor total Y-nya itu sama seperti yang di uji validitas, itu hasilnya malah tidak reliable, Bu. Hmm, Eh, maksudnya? Makanya ketika saya pakai uji reliabilitasnya menggunakan skor total dari X ini, hasilnya Nah, tapi reliable. jangan dibilang Y di situ skor total ya skor total, berarti bukan Y. Oh, baik Ibu. Nanti saya perbaiki. Menggunakan uji reliabilitas, saya juga menggunakan JSP dan manual. Saya mendapatkan hasilnya reliable dan ketika sebelum dibuang tidak validnya, saya mendapatkan R-nya sebesar 0,8736 dan ketika setelah saya buang validnya yang tidak valid, saya mendapatkan skor 0,887 dan dia Oh, kedua-duanya itu reliable. bukan R ya. Kalau R kecil itu kan simbol korelasi salah. Ini alfa Kronbach ini. Oke Bu, baik nanti saya perbaiki. Iya, kalau R kecil itu simbol dari korelasi. Kecuali kalau diganti jadi R besar. Tapi R besar juga jadinya koefisien determinasi. Jadi amannya sih alfa Kronbach aja. Baik Bu. Oke, lanjut. Ini udah good ya. Ada manualnya juga ada bantuan softwarenya. Sudah Ibu, saya presentasi hari ini. Oke, bagus sekali penyampaian dari Sahla dan ada manualnya juga agar lebih memahami dan juga ngecek ya, maksudnya di dipertegas lagi dengan software dan hasilnya sama ya Sahla ya. Berarti Sahla coba lihat Sama fokusnya Bu. ke bawah kan ya, ke nilai yang korelasi yang baris terakhir ya. Coba lihat dari software tadi software. Iya Bu, yang di bagian ini. Nah, ya kan coba lihat X1 berarti 0,499 valid ya. Yang tidak valid berarti X4 0, sebenarnya kalau misalkan di penelitian ini 0,3 berapa sih patokannya 0,3 nggak sih? 0,3 rasanya ini 0,298 ini masih bisa dianggap valid sebenarnya karena dia mendekati 0,3 kan. Iya, ini Nah, ya Bu. tapi nggak apa-apa lah. Kalau mau dibuang nggak masalah. 0,136 juga berarti ini X berapa nih? Tuh 2, 3, 4, 5. X6 ya. Sama X8 ya. Tiga yang nggak Eh, valid. Tiga Bu yang tidak valid. x Oke, empat oke, x oke. enam dan X8. Oke, bagus ya Sahla. Ini tidak usah. Tadi yang diperbaiki cuma dikit ya, paling masalah simbol tadi ya. Iya, Sama kalau simbol total dan itu nggak usah pakai Y lagi karena dia kalau memang total X ya udah total X bukan Y ya. Jangan baik Bu. disamakan. Oke, terima kasih Sahla yang sudah mempresentasikan dengan baik dan tidak tidak terlalu jadi revisinya minor ya, tidak mayor ya. Silahkan direvisi terus dikumpul sebagai nilai UAS. Beri aplaus untuk Sahla. Selanjutnya kita minta Eki Nurhidayati untuk menyampaikan hasil validitas reliabilitas dari kuesioner surveinya. Ada Eki disilahkan. Yang belum belum tampil upayakan seperti Sahla ini ya. Tapi kalau nggak ada manual juga nggak apa-apa. Yang penting Ananda udah memahami konsepnya. Baik, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya mengambil judul analisis pengaruh pemanfaatan teknologi digital terhadap efektivitas pembelajaran mahasiswa matematika angkatan 2023, di mana variabel X-nya dalam penelitian ini yaitu pemanfaatan teknologi digital.
dengan item, sebentar Bu. X1, teknologi digital membantu saya dalam mengakses materi kuliah yang tidak saya pahami di kelas dengan mudah. X2, saya sering menggunakan aplikasi seperti YouTube atau video pembelajaran lainnya untuk memahami materi perkuliahan. Yang ketiga, saya sering menggunakan aplikasi belajar seperti Photomath atau GeoGebra untuk menyelesaikan soal matematika. Yang keempat, saya sering mencari referensi tambahan untuk materi kuliah melalui jurnal atau artikel online. Yang kelima, saya lebih nyaman belajar melalui perangkat digital dibandingkan buku cetak. Yang keenam, saya bergabung dalam grup diskusi online tentang tugas perkuliahan atau berbagi tips belajar. Yang ketujuh, dengan menggunakan bantuan teknologi digital, saya dapat menyelesaikan tugas lebih cepat. Yang kedelapan, platform pembelajaran digital meningkatkan kemampuan saya untuk belajar secara mandiri tanpa banyak bantuan dari orang lain. Yang kesembilan, saya merasa belajar dengan bantuan menggunakan teknologi digital mengurangi stres saya selama mengerjakan tugas atau ujian. Yang ke-10, penggunaan teknologi digital sebagai sumber belajar online membantu saya dalam menyelesaikan tugas perkuliahan dengan lebih baik. Yang ke-11, saya lebih aktif berpartisipasi dalam kelas ketika teknologi digital digunakan sebagai alat bantu dalam belajar. Dan yang ke-12, saya lebih mudah memahami materi dengan cara belajar mandiri dengan bantuan teknologi digital dibandingkan mengikuti kelas tatap muka. Kemudian untuk variabel Y-nya, yaitu efektivitas pembelajaran. Di sini saya mengambil dari pernyataan saya mendapatkan hasil belajar yang lebih baik dalam mata kuliah setelah rutin memanfaatkan teknologi pembelajaran yang tersedia. Karena pernyataan ini secara langsung mengukur hasil belajar mahasiswa yang merupakan indikator utama efektivitas pembelajaran. Jadi saya menyebarkan kuesioner dengan total ada 13 pernyataan atau pertanyaan. Jadi 12 pernyataan untuk item X dan 1 pernyataan untuk variabel Y-nya, Bu. Dan saya sudah melakukan uji validitas menggunakan metode Rank Spearman dengan JASP dan juga dengan manual. Di sini dapat dilihat dengan bantuan JASP, ternyata ada 4 item yang tidak valid, yaitu X2, X6, X5, dan X10, di mana di sini X2-nya itu 0,08, ini lebih besar dari 0,05, jadi ini tidak valid. Kemudian ada di X5, 0,116, ini juga lebih besar dari 0,05 sehingga tidak valid. Dan ada di X6-nya, ini 0,23, tidak valid. Dan terakhir ada di X10, 0,077. Jadi ada 4 item yang tidak valid. Kemudian saya mencoba juga metode manualnya. Sama saja, Bu. Di sini ada di item X2 tidak valid karena RX2Y-nya itu 0,31, di mana ini lebih kecil dari R tabelnya 0,361. Selanjutnya di X5 juga tidak valid, didapat 0,29, dan ini lebih kecil dari R tabelnya 0,31. Di X6-nya juga tidak valid, didapat 0,22, ini lebih kecil dari 0,36. Kemudian yang terakhir di X10-nya ini juga tidak valid, didapat 0,328 dan lebih kecil dari R tabelnya 0,361. Hasil dari pencarian secara manual ini sama dengan metode JASP. Selanjutnya, untuk uji reliabilitasnya, di sini saya mengecek uji reliabilitas sebelum pertanyaan tidak valid dihapus itu 0,9. Dan setelah pertanyaan tidak valid dihapus itu turun menjadi 0,85, tetapi masih tetap variabel. Dan sama dengan metode JSP, 0,9 setelah pertanyaan tidak validnya dihapus juga 0,58, Bu.
Oke, bagus. Nggak masalah ya kalau misalkan turun-turun dikit kayak gitu. Karena tadi Ibu lihat juga dia kan di 0,288 itu mendekati 0,3 sebenarnya korelasinya ya. Jadi sebenarnya nggak ini wajar sih kalau jadi turun karena sebenarnya dia termasuk item penyusun yang lumayan bagus lah gitu ya, mendekati 0,3. Ya, nggak apa-apa, asalkan jangan terlalu tinggi turunnya, misalkan jadi 0,7 atau jadi, tapi 0,7 masih juga ya kan 0,6 ya boleh, kalau nggak Iya, salah. Bu. Heeh. Kalau misalkan jadi 0,5, nah itu baru jadi pertanyaan ya kenapa seperti itu. Bisa jadi tapi jarang ya seperti itu. Ini nggak apa-apa nih, masih oke lah. Waktu itu Sahla juga nanya ke ibu ya. Iya, Bu. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, bagus. Tadi tadi itemnya 12 yang tidak valid 2 ya. 4, Ibu. Oh, 4 ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Makanya dari awal juga Ibu sampaikan Ananda membuat item itu banyak harusnya. Jadi ketika misalkan banyak yang tereliminasi masih ada, tidak terlalu berkurang gitu. Yang udah terlanjur ya udah, yang misalkan cuma yang 9 ternyata nggak valid 4 atau 5. Nah itu kan nggak apa-apa untuk tugas ini nggak apa-apa. Tapi ke depannya Ananda buatlah sebanyak-banyaknya itemnya karena ada kemungkinan akan tereliminir, tereduksi gitu, reduksi item kan. Jadinya amannya memang, misalnya kita pingin hasil akhir kuesioner kita itu 10 item, maka kita buatlah 3 kali lipat, 20 gitu. Atau minimal 25 lah ya, atau 2 kali lipat harusnya minimal. Aman jadinya kalau misalkan pun ternyata tereduksi 8 masih ada 12 gitu kan. Oke, mungkin itu kita beri aplaus untuk Eki Nurhidayati eh atas penyajiannya udah bagus ya, ada manual dan ini bantuan softwarenya juga. Jadi nggak apa-apa waktu yang diberikan beberapa hari tambahan ini Ananda manfaatkan dengan baik. Oke, masih bisa satu orang lagi nih sebelum jam 5. Jam 5 kita close dulu, nanti kita lanjut di malam hari. Untuk selesaikan semuanya nanti malam ya. 19.30 atau 19.15 lah mudah-mudahan bisa dimulai. Applause untuk Eki dan Sahla tadi. Selanjutnya siapa, Nanda, yang mau presentasi? Ibu izin bertanya. Iya, Sahla. Filenya dikumpul ya, Bu? Iya, yang revisi ya. Iya, Bu. Mm-mm. Terutama yang kemarin tuh banyak revisiannya tuh yang tampil 2 orang di hari apa? Yang pertama kali ini Zoom. Dikumpul di grup ya, Bu? Enggak di G Drive nanti kasih linknya di grup. Baik, Ibu. Terima kasih. Sama-sama salah. Selanjutnya siapa yang mau presentasi Ananda? Ibu izin saya mau presentasi. Oh Dewi, oke silahkan Dewi. Maaf Ibu sebentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini saya akan mempresentasikan pengujian validitas dan reliabilitas kuesioner kesadaran konsumen terhadap pentingnya pengelolaan limbah tekstil. Yang pertama, latar belakang limbah tekstil merupakan salah satu masalah lingkungan yang signifikan. Industri tekstil menghasilkan limbah dalam jumlah besar yang seringkali berakhir di tempat pembuangan akhir dan mencemari lingkungan.
kesadaran konsumen tentang pentingnya pengelolaan limbah tekstil dapat berperan penting dalam mengurangi dampak negatif ini. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengukur berbagai faktor yang mempengaruhi kesadaran konsumen terhadap pengelolaan limbah tekstil. Faktor-faktor tersebut meliputi pengetahuan, sikap, perilaku, dan pengaruh sosial. Metodologi penelitian ini menggunakan kuesioner dengan skala Likert 4 poin, 1 sangat setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, 4 sangat setuju untuk mengumpulkan data dari responden. Kuesioner ini mencakup pernyataan-pernyataan yang mengukur pertama pengetahuan tentang limbah tekstil, yaitu sejauh mana konsumen mengetahui dampak dan proses pengelolaan limbah tekstil. Yang kedua, sikap terhadap pengelolaan limbah tekstil, yaitu keyakinan dan pandangan konsumen tentang pentingnya pengelolaan limbah tekstil. Yang ketiga, perilaku konsumen, yaitu tindakan dan kebiasaan konsumen terkait dengan pembelian dan penggunaan produk tekstil yang ramah lingkungan. Yang keempat, pengaruh sosial, termasuk pengaruh teman, keluarga, dan media sosial terhadap pandangan dan tindakan konsumen mengenai pengelolaan limbah tekstil. Ini uji validitas dan reliabilitas. Validitas mengukur apakah kuesioner benar-benar Bentar. Respondennya siapa ini? Respondennya mahasiswa matematika angkatan 2023, Ibu. Pertanyaannya seputar limbah tekstil. Iya, Bu. Oke, lanjut. Ini dalam penilaian ini validitas diuji menggunakan korelasi Spearman. Pernyataan dengan nilai korelasi Spearman di atas 0,3 dan nilai p-value kecil dari 0,05 dianggap valid. Untuk reliabilitas, mengukur konsistensi kuesioner. Dalam penelitian ini, reliabilitas diuji menggunakan Cronbach alpha. Nilai Cronbach alpha di atas 0,7 menunjukkan reliabilitas yang baik. Ini daftar pernyataannya. Y-nya itu, saya sering mencari informasi tentang pengelolaan limbah tekstil. Item 1, saya mengetahui dampak negatif limbah tekstil terhadap lingkungan. Item 2, saya memahami proses daur ulang tekstil. Item 3, saya percaya bahwa pengelolaan limbah tekstil adalah tanggung jawab semua orang. Item 4, saya merasa penting untuk mendukung produk yang ramah lingkungan. Item 5, saya bersedia mengubah kebiasaan belanja saya untuk mengurangi limbah tekstil. Item 6, saya sering membeli produk tekstil yang terbuat dari bahan daur ulang. Item 7, saya selalu memeriksa label produk untuk memastikan bahan yang digunakan. Item 8, saya lebih memilih produk yang memiliki sertifikasi ramah lingkungan. Item 9, teman-teman saya juga peduli terhadap pengelolaan limbah tekstil. Item 10, saya sering berdiskusi tentang pentingnya pengelolaan limbah tekstil dengan keluarga. Dan item 11, media sosial mempengaruhi pandangan saya tentang pengelolaan limbah tekstil. Ini hasil uji validitasnya. Untuk item 1 ini valid karena korelasi Spearman-nya itu 0,768 dan p-value-nya bisa dilihat Ibu, ini untuk item 1 ini valid dan item 2 ini juga valid. Lalu untuk yang item 3 valid, item 4 ini tidak valid karena ini ada p-value 0,985. Lalu untuk item 5 ini valid, item 6 valid, item 7 valid, item 8 valid, item 9 valid, dan item 10 juga valid. Ini Coba ulang lagi yang item 4 tadi, coba Ibu kelewat tadi. Ini, Bu. Item 4. Iya. Nggak valid ya? Enggak, Ibu. Oke. Karena ini nilai Spearman Rho-nya minus, terus p-value-nya 0,985. Oke, lanjut. Selanjutnya ini untuk reliabilitasnya. Untuk reliabilitas dengan memasukkan semua item, mohon maaf Ibu ini sepertinya kepotong untuk sampai item 11. Ini untuk yang semua item dimasukkan itu Cronbach alpha-nya 0,833. Lalu setelah item yang nggak valid itu tidak dimasukkan, nilai Cronbach alpha-nya menjadi 0,846. Naik ya? Kesimpulannya, iya Ibu, naik. Mm-mm. Jadi berdasarkan uji korelasi Spearman yang sudah dilakukan, didapat 10 pernyataan valid dan 1 pernyataan tidak valid. Lalu berdasarkan uji reliabilitas, didapat Cronbach alpha sebesar
833 untuk uji reliabilitas seluruh pernyataan, dan untuk uji reliabilitas setelah pernyataan tidak valid dieliminasi didapat Cronenberg alpha sebesar 0,846. Sekian presentasi dari saya, Ibu. Apa ada yang ingin dipertanyakan atau gimana? Oke, makasih Dewi. Ini udah lebih baik karena pakai PPT, tapi kekurangannya adalah tidak menghitung manualnya ya. Tapi setidaknya Iya, paham Bu. kan tadi teman-temannya udah mencontohkan bagaimana cara hitung manual. Tadi Sahla dengan Eki ya. Masing-masing dapat Nanti, nilai plus dari Ibu. Kalau yang pakai PPT itu ada nilai plusnya, yang menghitung manual juga ada nilai plusnya. Silahkan Ananda kalau mau revisi paling lambat Ibu terima tanggal 27 kan ini ya, nggak libur kan ya? oh iya Bu, nanti bisa saya revisi tambahin untuk yang manual. Tanggal 27 paling lambat dikumpulkan di drive-nya yang revisi. Oh iya Ibu. Oke. Terima kasih Dewi. Aplaus untuk Dewi. Untuk presentasi sore ini 3 orang dulu. Berarti nanti 10 lagi ya. Nanti malam kita selesaikan. Dari 19.15 mudah-mudahan sudah bisa dimulai. Bisa semua kan ya, Eh, Nanda? Yang non-muslim nggak terganggu kan kalau nanti malam masih masih belum ini ya. Kalau malam besok kayaknya terganggu tuh. Mohon maaf nih. Jadi ibu tunda-tunda terus karena kemarin ibu memang ada keperluan ya. Jadi nggak bisa tuh pas malam-malam ada ada aja keperluannya keluar gitu. Jadi nggak bisa buka Zoom. Semoga nanti malam tidak ada gangguan, bisa kita Zoom dan menyelesaikan presentasi keseluruhan. Kalau ada yang mau susulan berarti susulannya di tanggal 27 aja pagi-pagi ya. 27 itu nggak cuti kan ya, nggak cuti bersama kan, nggak libur kan? Maksudnya di kalender akademik, kalau mahasiswa udah pasti libur. Atau libur juga, kalau libur juga berarti tanggal 30, tapi mepet banget ibu nilai ya. Paling lambat nilai masuk tanggal 31. Kalau bisa tanggal 27 itulah Ananda. Itu nanti kita bicarakan lagi kalau memang mau tanggal 28 juga boleh lah. Mungkin Ananda masih sibuk-sibuk, terutama yang non-muslim ya, lagi merayakan Natalnya. Ada yang mau didiskusikan Ananda sebelum kita tutup? Terima kasih kepada Sahla, Eki, dan juga Dewi atas presentasinya. Semoga jadi patokan bagi yang lain yang masih mau revisi dulu sampai nanti presentasi boleh ya, ada beberapa jam ini. Jika tidak ada yang mau dibahas lagi, kita tutup. Terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini. Ibu mohon maaf jika terdapat hal yang kurang berkenan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.